Halo semuanya, kita sekarang lagi berada di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Anjungan, Sumatera Utara. Di tempat ini, kami ingin mengenal lebih dekat salah satu suku yang ada di Sumatera Utara, yaitu suku Karo. Suku Karo memiliki tradisi dan nilai adat yang masih dijaga sampai sekarang, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Lewat wawancara bersama pemandu wisata Anjungan, Sumatera Utara, kami mendapat banyak cerita tentang makna adat, peran keluarga, serta pentingnya menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Taman Mini Indonesia Indah menjadi tempat yang mempertemukan berbagai budaya Indonesia sekaligus menjadi sarana edukasi agar budaya daerah tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, supaya kita bisa lebih mengenal adat Karo secara langsung, yuk kita langsung simak wawancara kami bersama pemandu wisata di Anjungan, Sumatera Utara. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalabila Syifa dan saya bersama Bapak siapa untuk? Saya Pak Joan Perianto Purwa. Saya di sini sebagai pelatih tari sekaligus juga pemandu wisata di Anjungan, Sumatera Utara, Taman Mini, Jakarta. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya. Di sini kan tadi saya dan teman-teman lihat ada beberapa suku juga. Di persukunya itu beda-beda bentuk rumahnya, Pak. Mungkin kalau di suku Karo tersendiri itu apakah ada makna-maknanya dari bentuk rumah tersebut? Ya, oke. Memang itu dari rumah adat yang ada di Sumatera Utara itu ada lain sukunya kan, lain bentuk rumah adatnya. Masing-masing rumah adat itu mempunyai ornamen dan ukiran bermacam-macam. Nah, jadi saya di sini bercerita tentang rumah adat Karo. Jadi lukisan-lukisan yang ada di rumah adat Karo itu atau ornamen-ornamen itu semua mengandung makna tertentu. Contohnya ada di situ kayak macam gambar Tapak Sulaiman namanya ya. Tapak Sulaiman itu adalah merupakan satu itu hanya punya orang Karo punya yang ada di rumah adatnya. Itu semuanya ada namanya gondur setelenan, ada ret-ret seperti cicak gitu ya. Itu menandakan semuanya adalah intinya dia itu adalah tolak bala. Tolak bala itu sebagai penangkal. Sebagai penangkal. Jadi banyak ornamen-ornamen yang ada di rumah adat Batak yang ada di Sumatera Utara ini itu kebanyakan semua intinya adalah tolak bala atau itu penangkal. Yang kedua, mungkin tadi dilihat itu ada segitiga, di atas segitiga itu ada kepala kerbau ya. Kalau kepala kerbau itu dia itu kepalanya dia agak nunduk ke bawah. Itu juga pada saat intinya sama juga, dia tetap ditolak bala, cumannya di situ tandanya bahwa dia sama dengan pintu rumah adat Karo itu. Pintu rumah adat Karo itu dia lebih tinggi orang yang masuk ke dalam daripada lubangnya pintu. Ya, kenapa dia begitu? Karena setiap orang yang masuk ke dalam rumah itu dia harus nunduk dulu dengan secara tidak langsung ya, hormat dengan semua isi rumah yang di dalam rumah itu. Jadi dalam rumah itu juga kalau rumah adat Karo itu kan ada dihuni oleh 8 keluarga. Itu dulu filosofinya bahwasanya di situ 8 kepala keluarga itu pun itu harus ada semua bagian-bagian tertentu. Dari ada dinamakan kalau di pintu yang paling depan itu adalah itu namanya benang kayu. Benang kayu itu sama dengan akar kayu. Pintu yang paling bawah itu adalah ujung kayu. Jadi yang ditempatkan di benang kayu ini adalah orang yang paling dituakan atau dihormati. Orang yang ditempatkan kakaknya yang di ujung kayu itu adalah orang yang dianggap sebagai bukan kasta ya, tapi dia yang bertanggung jawab dengan segala kegiatan di dalam rumah itu. Jadi kalau orang Karo ini ada namanya kebiasaan tuturnya itu mergasi 5 ya, mergasi 5 rakut siwalu ya, mergasi 5 tutur siwalu rakut telu berkakadin 10 sadap. Jadi dia itu adalah hari ini saya dituakan dihormati, belum tentu besok saya yang di dapur untuk melayani yang ini. Jadi dia saling berkaitan. Jadi lain tempatnya, lain kedudukannya, lain tempatnya, lain kedudukannya. Makanya sekarang saya sebagai kepala suku contohnya ya, besok saya juga mungkin bisa jadi babur gitu. Jadi makanya orang Karo
intinya dia dalam adat tidak boleh duduk di kursi. Dalam segala sesuatunya pekerjaan dikerjakan itu, apapun itu bentuknya dalam kegiatan orang Karo, kalau dalam kegiatan musyawarah tidak ada yang duduk di bangku, harus duduk lesehan semuanya. Cuman ya bedanya yang dituakan dia nanti ada tikar pertama, ada tikar kedua itu warna putih. Dia adalah lapisan tikarnya. Untuk hari ini dia yang dituakan. Sama kayak rumah Karo tadi pun begitu. Ya, jadi seperti itu gitulah sedikit tentang rumah adat Karo. Semoga ini bisa bermanfaat ya, menambah pengetahuan kalian semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Segitu saja interviewnya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Udah dipinjam sebentar waktunya. Semoga teman-teman yang bisa nonton bisa lebih mengenal Sumatera Utara, terlebih di suku Karo ya Pak ya. Ya.